bicara apa itu? Lama. Baca. Saya minum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkah rahmat, taufik hidayah serta insya-Nya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah membimbing kita sejak zaman jahiliyah hingga menuju zaman Zakiyah. Pada Jumat siang yang berbahagia ini, saya akan memberikan khutbah berilah anjuran berbakti kepada orang tua dalam Islam. Menghormati orang tua merupakan kewajiban dan kebaikan hati yang tertanam dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Orang tua kita adalah sosok yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Pengorbanan dan dedikasi mereka tak ternilai harganya, dan sudah sepantasnya kita membalas budi mereka dengan menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang. Menghormati orang tua dapat diwujudkan dalam berbagai hal sederhana. Kita bisa menunjukkan rasa hormat dengan bertutur kata yang sopan dan santun. Selalu
kita juga bisa menunjukkan rasa kasih sayang dengan memeluk mereka, meluangkan waktu bersama mereka, dan selalu mendoakan kesehatan mereka. Jemaah sholat Jumat yang mulia dalam Islam, menghormati orang tua sebagai sebuah kewajiban bagi anak. Dengan menghormati orang tua, kita akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Menghormati orang tua, terutama ibu, merupakan kewajiban moral dan agama bagi setiap orang. Ibu adalah sosok yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita. Dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, dan perjuangan mereka tak ternilai harganya, dan sudah sewajarnya kita membalasnya dengan rasa hormat dan kasih sayang. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Abu Hurairah, beliau berkata, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku bergaul dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang paling banyak dipergauli dengan baik adalah ibu. Kali ini diulang sebanyak 3 kali untuk menekankan betapa pentingnya berbakti kepada ibu. Ibu adalah orang yang mengandung, melahirkan, dan mengasuh kita dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Ibu tidak ternilai harganya. Jemaah sholat yang mulia, pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, pada hadis lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat meminta izin untuk berjihad, tapi Rasulullah justru menggalakkannya untuk berbakti kepada orang tuanya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa jihad terbesar dimulai dari rumah, yaitu dengan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua. Orang tua adalah orang yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Mereka berhak atas penghormatan, bakti, dan perhatian kita. Melayani dan membahagiakan orang tua merupakan jihad yang mulia, karena hal ini sejalan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW lalu meminta izin untuk berjihad. Rasulullah SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Masih, jawabnya. Rasulullah SAW mengatakan, pada perawatan keduanya ada nilai jihad. Jemaah sholat Jumat yang mulia, dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Luqman ayat 14, terdapat pesan penting mengenai anjuran untuk berbakti kepada orang tua. Mengapa berbakti kepada orang tua menjadi penting? Pada ayat ini, Al-Quran menggambarkan perjuangan seorang ibu yang mengandung dengan penuh kelemahan serta menyusui anaknya selama 2 tahun. Ini merupakan pengorbanan yang luar biasa dan patut dihormati. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampinya dalam kedua tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Syekh Nawawi Banten dalam kitab Tafsir Marah Labib jilid 2 halaman 237 menjelaskan,
Ayat ini berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada orang tua. Perintah ini ditekankan untuk menggambarkan betapa beratnya perjuangan seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan anak. Ibu mengandung janin di dalam perutnya yang membuatnya semakin lemah sering dengan pertumbuhan janin tersebut. Bayangkanlah betapa beratnya seorang ibu yang harus membawa janin ke dalam perutnya. Kondisi ini menyebabkan tubuh ibu menjadi lemah. Terlebih lagi ketika janin tersebut membesar. Semakin besar usia kehamilan, semakin besar pula beban yang disalahkan oleh ibu. Kami telah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Maksudnya ibunya telah mengandungnya di dalam perutnya dengan kelemahan demi kelemahan. Semakin besar anaknya itu di dalam perutnya, semakin besar berat baginya. Jemaah sholat Jumat yang mulia, sementara itu merujuk kitab tafsir Bakhawi jilid 5 halaman 287. Ayat ini membahas tentang kondisi perempuan yang mengalami kelemahan dan kesulitan selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan. Hal ini disebabkan oleh perubahan fisik dan hormonal yang terjadi pada tubuh wanita selama periode tersebut. Untuk itu sudah seyogianya berbakti kepada orang tua. Wanita ketika hamil akan mengalami kelemahan dan kesulitan berturut-turut. Dikatakan bahwa kehamilan adalah lemah, melahirkan juga membuat lemah, dan menyusui juga membuat lemah. Marilah kita jadikan momen ini sebagai pengingat bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita membahagiakan mereka selagi mereka masih hidup. Ingatlah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridha Allah orang tua. Jika orang tua kita ridha kepadanya, kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridha kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah wa qala Basar Muhammad wa qala Allah ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina
warinal batila warzuqna jatinaba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadillah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurillahal azim yazkurkum wasyukuruhu ala niyamihi yazikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus sholata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salat jami'a rahimahullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna salat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع
سمع الله لمن الله اللهم حبيبي Allah اللهم صل على سيدنا